Pemerintah Provinsi Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar hingga pasukan oranye. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendatangi Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk membahas perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak imbas aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Menteri PU dan Gubernur Jakarta memastikan perbaikan infrastruktur yang rusak imbas aksi anarkis beberapa waktu lalu akan terus dilakukan. Kementerian PU akan revitalisasi 2 jembatan penyeberangan orang yang terdampak, yakni JPO Polda Metro dan juga JPO Senen. Pemerintah Provinsi Jakarta akan revitalisasi fasilitas umum lain seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, seperti halte MRT, Transjakarta hingga sejumlah traffic light. Kerugian awal dari beberapa halte Transjakarta dan MRT ini mencapai 55 miliar dan ternyata semakin bertambah besar jadi 80 miliar jika dihitung dari revitalisasi JPU Polda dan Senen. Jumlah kerugiannya 55 M, ternyata setelah dihitung kembali ada 2 JPU yaitu di Senen dan juga di depan Polda yang mengalami kerusakan yang serius dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Halte Transjakarta yang di depan Polda termasuk pihak JPO-nya tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, yang itu plus yang di Senen nanti itu adalah tanggung jawab kami di PU, tidak ada masalah. Bahkan saya matur ke Pak Gubernur kalau ada yang lain, karena ada arahan Presiden kita siap juga. Beliau tetap memberikan dua itu. Jadi 2 itu yang kita kerjakan, PU kerjakan, dan kita akan kerjakan dengan cepat. Harapannya fungsional pulang dari 7 hari, gitu ya. Cuman berapa nilainya secara detail belum, karena kan ini baru ya. Tapi itu masih dalam pagu anggaran sudah kita hitung di awal. Dari seluruh provinsi, seluruh Indonesia itu kita kan sudah menganggarkan sekitar 900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang kita pakai untuk di... Ya, sebelumnya kita juga digegerkan ya dengan peristiwa diplomat muda yang juga meninggal dunia.
di mana kami hadirkan informasi ayah mertua diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Basu Swasta Darmesta, akhirnya buka suara terkait kematian menantunya. Mertua mengungkap Arya Daru Pangayunan telah mempersiapkan segala hal terkait keberangkatan bersama keluarga menuju Finlandia. Hal ini pula yang memperkuat keyakinan mertua yang tidak percaya jika menantunya meninggal akibat bunuh diri dan pasti ini melibatkan pihak lain. Keriangan ini juga terjadi menjelang keberangkatan dia itu. Oke. Semua keluarga disiapkan, ya, anak-anak, istri sudah dicarikan apartemen. Oke. Nah, kemudian apartemennya kurang perlengkapan, sudah dibelikan dari sini. Oke. Lalu anak-anak sudah dicarikan besok sekolahnya di sini, di sini. Dia sudah mempersiapkan itu. Semua untuk di Finlandia disiapkan ya. Oke. Jadi orang tua, sini orang tua, sana pun ikut disiapkan. Oke. Besok sewaktu-waktu untuk berkunjung ke sana. Nah, itu kan gambaran seorang yang sangat exciting. Betul. Exciting, optimistik, Oke. dan penuh harapan ke depan. Begitu. Berarti artinya, maaf Bapak sekali lagi, kami bukan bermaksud mengungkit jauh saja, tapi yang kami dengar adalah kita saat itu kan menunjukkan adanya semacam kayak mungkin apa istilahnya, kepanikan atau ketidakmampuan menahan emosi yang menjadi penyebab dari kematiannya almarhum. Artinya apa ya kalau bahasa psikolog ya, mungkin berbeda lah dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini kondisi si almarhum ini kondisi lagi bahagia, lagi mau ke sana itu. Jadi berseberangan dengan apa yang dengan saya dengar dari waktu keterangan di Polda sih gitu. Kalau Bapak ada cerita ya, dengan yang saya dengar berbeda. Bapak juga anggap berbeda nggak? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Berlawanan sekali. Oke. Ya enggak mungkin, ya mungkin. Yang saya tahu, kejadian-kejadian yang memaksa dirinya pergi selamanya, itu mesti kalau nggak stres, depresi. Ini kan tidak. Nah, lagi seneng ya. Ada seneng. Dan yang saya diberitahu oleh seorang psikolog klinis, Nah, itu. seseorang yang akan mengakhiri dirinya itu pasti melakukan sesuatu yang sangat cepat, secepat mungkin. Tidak mungkin pelan-pelan, ini tidak mungkin, mesti secepat mungkin. Nah, yang secepat mungkin itu apa? Bisa terjun dari lantai atas, bisa gantung diri, ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya mereka membagikan ribuan bunga kepada aparat. Abang semangat ya, jangan lupa pokoknya Ratusan pengemudi ojek online melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam aksinya mereka membagikan bunga mawar pink dan putih kepada aparat yang berjaga. Mereka juga memberikan pelukan hangat sebagai simbol persaudaraan kepada aparat. Perwakilan ojol menyebut pihaknya menyediakan ribuan bunga mawar untuk dibagikan kepada petugas TNI Polri. kita perkirakan mencapai 2.000 driver online yang sudah kita verifikasi datanya, akunnya, dan juga jelas dia merupakan mitra aktif di aplikator, baik apakah itu Gojek, Grab, Shopee, InDriver, Maxim, seperti itu. Aksi juga digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama rekan pengemudi ojol Afan Kurniawan yang telah meninggal dunia. Pihaknya menegaskan bahwa para pengemudi akan ikut mengawal kasus Afan hingga tuntas. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi para pengemudi ojol di sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta. Jadi ini adalah aktivitas Wapres Gibran jam 11.45 siang tadi. Seperti yang kita lihat ya, Pak Wapres berdiskusi dengan para pengemudi ojol dan warga. Wapres juga sempat bersuah foto dengan warga. Ia turut meninjau pembagian sembako gratis di stasiun Gondangdia.
Pemirsa, dengan melibatkan ratusan anggota Polri, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga di wilayah Jakarta. Inilah pemirsa patroli yang dilakukan mengitari ruas jalan di kota Jakarta. Patroli ini bertujuan menjaga keamanan dan memastikan kondisi Jakarta kondusif. Total 300 personil polisi yang diterjunkan menggunakan kendaraan taktis, motor trail, dan mobil patroli. Mereka menyisir kawasan yang menjadi bekas kericuhan massa hingga memasuki gang-gang kecil yang ada di Jakarta. Ya, Kapolri juga melakukan kunjungan pemirsa ke Makobrimob Kuitang, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi dukungan moral bagi jajaran Korps Brimob. Beliau juga berterima kasih karena Brimob berjuang mempertahankan markasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri, Korbrimob Polri, Kadif Propam Polri, serta Kapolda Metro Jaya mengunjungi Markas Komando atau Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kuitang, Jakarta guna memberi dukungan moral pada jajaran Korps Brimob. Kapolri juga menyampaikan apresiasi pada anggota Brimob yang selama 4 hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Ia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kalian siang dan malam, dan saya bangga kalian bisa mempertahankan markas komando kita dengan baik walaupun gemburan dari mana-mana. Kapolri meminta jajaran Brimob tetap siaga menjaga markas komando dan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personil dan markas. Namun Kapolri juga mengingatkan untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Tim Liputan